Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadanti, kelas 3 Hukum Keluarga B, NIM 1203010077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum tata negara. Yang pertama, pengertian hukum tata negara yaitu sekumpulan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal maupun vertikal. Vertikal maksudnya yaitu antara warga negara dengan pemerintah negara, serta jaminan HAM bagi warga negara dalam asumsi hukum tata negara itu meliputi perangkat aturan negara dan hak asasi. Selanjutnya, ruang lingkup hukum tata negara meliputi organisasi, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan atau trias politika dan hubungannya. Selanjutnya, sumber hukum tata negara yaitu hukum internasional yang telah disahkan menjadi hukum nasional meliputi HI atau HAM, peraturan perundang-undangan tertulis seperti UU, PP, dan lain-lain, serta hukum adat, jurisprudensi atau ketetapan hukum, peradilan, kebiasaan ketatanegaraan, dan yang terakhir adalah doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctorum. Kemudian, dalam pembahasan selanjutnya itu ada asas. Asas disebut juga karakter atau ciri khas. Dalam hukum tata negara sendiri terdapat 3 asas, yaitu asas negara kesatuan, asas negara hukum, dan asas demokrasi. Bentuk negara dibagi menjadi 2, yaitu formal dan material. Yang pertama formal, individualisme di mana sebuah negara memberikan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Amerika. Negara tidak membebaskan dan juga tidak mendominasi. Kemudian monopoli, yaitu kebalikan dari individualisme. Yang kedua, bentuk negara material, kolektif, bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan kepala negara untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan negara tersebut. Dominasi negara tidak memberikan ruang politik negara dari kepala negara dengan masyarakat negara. Bisa dibilang kebalikan dari kolektif. Welfare state, cita-cita ideal negara yang penuh dengan kesejahteraan yang mengadopsi kolektif dan dominasi negara, maka terjadi keseimbangan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Aristoteles mengatakan bahwa ada 4 bentuk pemerintahan. Yang pertama ada autokrasi, yang berarti pemerintahan dianggap ideal. Bentuk pemerintahan yang diperintah oleh kekuasaan tunggal seperti raja. Yang kedua ada oligarki, yang berarti pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada monarki, yang berarti pemerintahan oleh raja atau kaisar. Pemerintahan ini berlangsung sepanjang hayat raja atau ratu. Kemudian yang keempat, republik, berarti pemerintahan dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya sistem pemerintahan terbagi atas 2. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Ciri-cirinya, kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena parlemen dan pemerintahan itu sejajar. Yang ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian eksekutif dan legislatif itu sama kuat. Yang kedua ada parlementer. Ciri-cirinya, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional. Selanjutnya, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah, itu bergantung kepada parlemen. Baik, pada pembahasan selanjutnya itu mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama, negara autokrasi modern sering disebut dengan negara sistem satu partai, atau maksudnya adalah negara ini hanya dipegang oleh satu orang saja. Sistem ini memiliki beberapa karakter. Yang pertama, memiliki sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin. Yang ketiga,
ketiga, organisme yang dianggap sebagai satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan yang mempunyai kepentingan sendiri dan kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa dan eksekutif dominan. Contoh negara yang menganut sistem autokrasi adalah fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Yang kedua adalah negara demokrasi modern. Sistem ini sifatnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Sistem ini memiliki beberapa karakter, yaitu sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, dan kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Undang-undang dominan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi ini adalah Indonesia sendiri. Baik, pada pembahasan selanjutnya itu mengenai pembagian kekuasaan dalam lembaga-lembaga negara. Dikenal dengan nama trias politika, sudah ada sejak abad ke-16 di Prancis. Saat itu sudah menghendaki pembagian kekuasaan dan terjadi peristiwa revolusi Prancis. Pembagian kekuasaannya yaitu yang pertama ada fungsi diplomasi, yang kedua fungsi defensi, dan yang ketiga adalah finansi. Kemudian dikemukakan juga oleh John Locke, diantaranya yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian pada tahun 1748 Montesquieu juga membagi kekuasaan atas tiga, yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara, tak terkecuali negara Indonesia sendiri. Teori Montesquieu memiliki beberapa karakter, diantaranya eksekutif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau rule making foundation, presiden satuan kerja pemerintah. Yang kedua adalah legislatif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function, DPR. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function atau lembaga kehakiman. Baik, pada pembahasan selanjutnya itu mengenai pembagian kekuasaan dalam lembaga negara. Pembagian kekuasaan itu dikenal dengan nama trias politika yang sudah ada sejak abad ke-16 di Prancis. Pada saat itu Prancis sudah menghendaki pembagian kekuasaan dan terjadi peristiwa revolusi Prancis. Pembagian kekuasaannya yaitu yang pertama fungsi diplomasi, fungsi defensi, dan fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. Kemudian pembagian kekuasaan juga dikemukakan oleh John Locke, diantaranya yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian Montesquieu mempertegas pada tahun 1748 mengenai the spirit of the law tentang pembagian kekuasaan. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Teori Montesquieu memiliki beberapa karakter. Yang pertama, eksekutif, kekuasaan membuat undang-undang atau rule making foundation, contohnya presiden, satuan kerja pemerintahan. Yang kedua legislatif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function, contohnya DPR. Yang ketiga yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function, yaitu lembaga kehakiman.